Salam kemajuan. Bersama saya Sonsito, hari ini saya akan membahas tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang kita tahu bersama Pancasila itu bagian dari negara kita. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, berdasarkan catatan sejarah, pembentukan Pancasila bermula dari kekalahan Jepang. Ya, waktu itu Jepang itu menjadi salah satu penjajah kita ya. Mereka kalah pada perang Pasifik hingga mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Caranya gimana? Nah, cara mereka itu dengan menjanjikan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Nah, bentuk kemerdekaan itu, bentuk janji itu adalah membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal berkaitan dengan kemerdekaan itu. Nah, lembaganya namanya itu adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai atau yang kita kenal sebagai BPUPKI atau yang menjadi kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chosangiin atau yang sekarang menjadi Gedung Pancasila, para anggota ini membahas tentang tema dasar negara. Nah, badan ini menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945. Nah, di sidang itu, anggota BPUPKI membahas dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka. Jadi memang mereka sangat mempersiapkan dengan baik apa yang menjadi dasar-dasar untuk Indonesia merdeka. Nah, dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya, ya, pidato Soekarno itu yang berjudul Lahirnya Pancasila, itu merupakan kesempatan Soekarno menyampaikan ide-idenya tentang konsep awal Pancasila. Jadi Soekarno sudah mempersiapkan segalanya dalam pidato itu ya. Nah, itu nanti konsep awal itu menjadi dasar negara Indonesia yang tepatnya disampaikan pidato itu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara langsung, ya. Awalnya disampaikan secara langsung, tanpa judul sama sekali. Jadi artinya cuma bercerita ya, konsep awalnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana tentang judul itu, Lahirnya Pancasila? Nah, itu didapatkan dari sebutan oleh mantan ketua BPUPKI, itu adalah Bapak Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Di dalam pengantar buku yang berisi pidato kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Nah, jadi sebenarnya nama pidato itu Lahirnya Pancasila itu bukan langsung diucapkan oleh Soekarno, ya. Jadi itu berasal dari Bapak Rajiman Weddiodiningrat, gitu dia. Nah, dalam pidatonya Soekarno menyampaikan ide serta gagasan-gagasannya yang berkaitan dengan dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini artinya 5, ya. Pancasila terdiri dari 2 kata, artinya 5 sila. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau asas. Jadi ada 5 prinsip yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan ada 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama adalah kebangsaan, sila kedua adalah internasionalisme atau pre-kemanusiaan, sila ketiga adalah demokrasi, sila keempat adalah keadilan sosial, dan sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi ada 5 sila yang diungkapkan oleh Soekarno pada saat itu. Nah, banyak sekali pola pikir Soekarno berkaitan dengan Pancasila ini. Namun, pola pikir yang masih relevan dengan Indonesia itu adalah Pancasila. Begitu. Nah, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar 45 yang berlandaskan kelima asas itu, maka Dokuritsu Jumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam penyusun persiapan kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, orang Panitia 9 itu adalah orang-orangnya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Adi Kusno Cokrosuyoso,
Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakar, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Jadi itu ada 9 orang yang nantinya akan merumuskan Pancasila ini. Ya. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini siapa lagi sih? PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya terdapat 9 orang. Panitia 9 yang tadi dibentuk, begitu ya. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat ya, di dalam UUD 45 itu juga ada Pancasila, yaitu di bait keempat. Itu ada Pancasila di sana. Nah, Pancasila mengandung 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah ada 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila kita. Nah, jadi Pancasila itu merupakan satu susunan dasar sebagai lambang negara ini, gitu ya. Nah, simbol Pancasila itu ada padi, ada pohon beringin, dan lain-lainnya dimasukkan dalam burung Garuda, yang juga merupakan simbol negara Indonesia kita. Nah, jika dilihat di burung Garuda itu mencengkram sebuah tulisan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ada istilah baru nih. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, istilah itu diambil dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yakni sekitar abad 14 Masehi, ya. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika ini dicantumkan dalam bait kelima pupuh ke-139 di dalam kitab Sutasoma itu. Nah, di dalam itu baitnya isinya adalah tertulis sebuah tulisan yang bertuliskan Riwaneka Datu Winuwus Buddha Wiswa Bineki Rekwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangka ing Jinatwa Ketawan Siwatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Darwa Mangrua. Nah, ini satu tulisan di dalam kitab Sutasoma yang mencantumkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau diartikan, kira-kira terjemahannya seperti ini, teman-teman. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali sebuah kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Nah, itu dia pengertian dari bagian dari kitab Sutasoma yang mencantumkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kita bisa lihat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan. Kok bisa? Nah, lihat saja tadi ya, tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkram oleh burung Garuda. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kok dicengkram? Nah, ini punya makna sendiri, teman-teman ya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan pijakan dasar untuk kita bisa meraih harmonisasi dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi dasar kita untuk kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah pedoman untuk kita bisa bersatu membangun negara ini. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna toleransi, saling menghargai, teman-teman. Jadi,
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Karena mereka mengandung sebuah unsur yang dinamakan Persatuan Indonesia yang menjadi sebuah pola pandang dan pola pikir negara kita untuk kita bisa memajukan bersama-sama, untuk kita bisa membuat negara ini menjadi lebih baik. Maka, mari kita mencintai negara ini. Mari kita mencintai perbedaan yang ada di negara ini, sehingga nantinya perbedaan itu yang bisa menyatukan kita untuk kita bersama-sama membanggakan Indonesia. Dengan membawa Indonesia ke kancah internasional dan mengharumkan namanya melalui prestasi-prestasi yang bisa kita berikan. Maka, buku kita adalah buku bersama. Jangan lupa dibaca ya.